Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam, Pak Novel. Selamat malam, apa kabar nih? Malam juga, alhamdulillah baik, Pak Novel. Sehat ya Pak Wildan ya? Alhamdulillah sehat. Oke, tadi Pak Wildan ada rasa-rasa katanya mau cerita nih. Nah, ini mau cerita apa ini hari ini? Gini Pak, saya ini sedang menjalani beberapa kegiatan sekaligus Pak Novel. Di sekolah saya mengikuti CGP, calon guru penggerak, kemudian di desa juga menjadi sekretariat panitia suara sebagai bendahara. Kemudian ada juga ini Pak Novel, saya juga jadi panitia ini perekrutan perangkat desa Pak Novel. Oh, ya. Nah, ini saya mau sharing Pak Novel, maksudnya Pak. Biar dari kegiatan-kegiatan itu yang saya ikuti itu bisa membagi waktu secara bersamaan, jadi tidak mengganggu tugas dan juga tidak mengganggu tugas pokok. Oke Pak, begitu ya Pak. Jadi posisinya ini Pak Wildan ini sibuk sekali ya Pak ya. Ada beberapa kegiatan yang sedang kita hadapi, mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Juga tadi kalau nggak salah dengar ada mengikuti juga sekretariat jadi sekretariat PPS Pak. Iya Pak. Baru malah sudah lagi jadi panitia perekrutan ya perangkat desa. Jaringan ya. Nah, selain itu kan ngajar juga nggak lupa ya Pak, pasti ada tugas itu. Nah, itu ya. Bapak itu berarti ingin menyelesaikan dan tidak mengganggu sebagai tugas guru yang pokok itu ya Pak, begitu ya Pak? Ya betul Pak Novel. Ya. Nah, dari sharing ini kira-kira nanti tujuan akhirnya, ini tujuan yang ingin dicapai Pak Wildan itu kira-kira apa Pak? Ini tujuan dari diskusi kita nih Pak Novel. Ini ingin ini Pak mengerjakan semua tugas dengan fokus Pak. Nah, fokus supaya fokus. Iya Pak. Oke, berarti pekerjaan biar fokus, semua kegiatan juga dapat dibagi waktu ya Pak. Berarti semuanya bisa terjangkau gitu ya Pak. Ya, bisa selesaikan semua Pak. Nah, kira-kira Pak, kalau menurut Pak Wildan itu fokus itu seperti apa sih Pak? Fokus itu menurut saya ini Pak. Jadi setiap saya masih mengerjakan pekerjaan itu tidak terganggu Pak dengan pekerjaan yang lain. Begitu Pak. Oke. Ya Pak. Lah kira-kira apa Pak yang bisa membuat Bapak tidak fokus gitu Pak? Terkadang ketika saya sedang mengerjakan tugas untuk sebuah tugas yang deadline ya, secara tiba-tiba muncul tugas baru yang datang, itu dari beberapa kegiatan atau bisa juga dari tugas sekolah Pak Novel. Jadi sehingga saya kewalahan dalam mengerjakannya Pak Novel. Ya, jadi yang ganggu Bapak ketika ada tugas yang ada deadline-nya juga, kemudian ada tugas baru yang mendadak datang itu ya Pak ya. Jadi mungkin kewalahan, jadi fokusnya jadi hilang ya Pak, seperti itu ya Pak. Pak kira-kira Pak, ketika ada pekerjaan yang mendadak itu Pak Wildan biasanya apa yang dilakukan Pak? Kadang itu Pak, jadi misalnya ada kegiatan mendadak, saya melihat dulu itu apa penting atau tidak. Jadi saya pilih dulu yang deadline-nya paling dekat Pak. Jadi misalkan mendadak itu kalau deadline-nya masih lama, ya saya mengerjakan yang deadline-nya terdekat Pak. Oh ya, berarti melihat urgensi pekerjaannya, kemudian melihat juga ya pada deadline-nya yang paling memang yang terburu itu yang mana dulu ya Pak? Iya betul Pak. Idealnya nih Pak,
apa sih Pak yang harus dilakukan ketika ada pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang mendadak Pak? Tadi Pak, jadi kalau ada kegiatan yang mendadak, saya pilih yang deadline-nya terdekat Pak. Itu Pak. Oke Pak. Oke Pak, jadi deadline yang terdekat ya Pak. Iya. Kira-kira strateginya apa ini Pak? Apabila nanti ada pekerjaan yang baru itu agar semua pekerjaan yang lama maupun yang mendadak itu biar dapat semuanya dikerjakan agar tidak lupa kedua pekerjaan itu biasanya Pak Wildan harus ngapain ini Pak? Mungkin saya harus mencoba melihat tugas baru tersebut Pak. Jika mampu saya kerjakan, ya dikerjakan sekarang. Namun jika tidak, saya akan menempatkan pekerjaan itu di prioritas kedua Pak. Saya akan mencoba menulis di memo kalender HP Pak, biar saya tidak lupa dengan deadline. Mungkin itu Pak. Oke Pak. Jadi ada menulis di memo kalender ya Pak biar nggak lupa. Ini dalam waktu tetap ada tugas yang datangnya itu bareng itu Pak, datang bersama-sama. Ini kira-kira mana nih Pak yang Bapak lakukan? Pak langsung dikerjakan tugas tersebut atau kira-kira mau dicatat terlebih dahulu di memo Pak? Mungkin saya akan mencatatnya di kalender dulu kali ya Pak. Jadi baru nanti saya kerjakan sesuai deadline yang ada biar semua tugas bisa selesai. Iya. Nah, ini agak penasaran ini Pak dengan memonya. Kira-kira memonya itu yang dituliskan seperti apa sih Pak? Ya, yang saya tulis tugasnya, kemudian kegiatannya, lalu tanggal kegiatannya Pak. Dan dikasih alarm juga Pak. Oke, berarti detail dari kegiatannya semua yang tertulis ya Pak? Iya. Di memo itu. Lah, setelah kira-kira sudah tercatat di memo ini Pak, nah kira-kira ada nggak Pak yang bisa membantu Bapak itu mengingatkan tentang memo tersebut Pak? Ini mengantisipasi Pak barangkali memo yang ada di HP itu tidak berfungsi dengan baik, misalnya HP-nya mati atau sebagainya Pak. Iya ya Pak ya, jadi bisa juga karena ya Pak mati ya Pak. Mungkin saya bisa meminta istri untuk mengingatkan rekan CGP, nanti saya beritahu barangkali saya lupa. Tapi kalau di CGP biasanya ada ibu fasilitator yang selalu mengingatkan apabila ada tugas yang belum diselesaikan. Itu Pak. Oke, berarti banyak apa yang dapat membantu Bapak, ada istri, ada mungkin rekan CGP, mungkin juga kalau di kegiatan kita, kegiatan CGP mungkin ada ibu fasilitator ya Pak ya? Iya, betul sekali. Terus Pak, ini dari tadi kita berbincang, itu kira-kira apa yang sudah kita dapatkan Pak, atau Bapak dapatkan dari percakapan atau diskusi kita malam ini Pak? Nah, yang didapatkan dari diskusi kita yang malam ini, mungkin supaya saya lebih fokus dan mengerjakan semuanya, saya harus membuat skala prioritas yang pertama Pak, kemudian buat memo ya di kalender HP pakai alarm, kemudian meminta diingatkan istri bisa atau rekan di CGP itu Pak. Oke Pak, jadi sudah ada hasil ya Pak dari percakapan kita ya Pak? Iya Pak. Ini kan tugas sudah atau beberapa tugas dari Pak Wildan kan dalam waktu ini memang sudah banyak Pak, banyak sekali, ada yang tadi disebutkan Pak Wildan, itu juga sudah ada antisipasi untuk barangkali kegiatan-kegiatan itu terbentur dari deadline-nya atau apapun. Nah, kira-kira solusi-solusi tadi itu kira-kira Pak Wildan akan mengerjakan kapan nih Pak?
Ya secepatnya Pak, karena pekerjaan juga sudah itu ya Pak, sudah banyak sekali. Jadi ya biar tidak menumpuk lah Pak. Ya. Tulis Bagus di itu, Pak. memo. Gitu Pak. Kira-kira percakapan kita menghasilkan solusi yang diinginkan Pak Wildan atau ada yang harus kita lanjutkan atau bagaimana Pak? Alhamdulillah sih Pak. Jadi tadi dari diskusi kita ya sudah agak inilah tenang ya, bisa menemukan solusi. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti akan secepatnya ya akan saya lakukan. Ya, kemudian nanti kalau kita bisa sharing lagi, nanti minta bantuannya Pak Novel biar. Oke. Nah, tunggu ya Pak, nanti saya pengen dengar cerita berikutnya nih Pak. Atas solusi-solusi Bapak itu kiranya dapat menanggulangi atau memecahkan masalah tadi beberapa bagi waktu dalam beberapa kegiatan yang dialami Pak Wildan pada sekarang-sekarang ini. Begitu nggak Pak? Sampai ketemu di sharing-sharing atau diskusi berikutnya ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Novel. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus, selamat malam. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Wildan. Selamat malam juga nih. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya alhamdulillah ya Bagus bisa bertemu. Ini bagaimana ini Bagus? Mau cerita apa ini? Mau diskusi apa hari ini? Iya nih Pak, saya lagi bingung dari kemarin Pak. Mungkin kalau anak sekarang lagi galau ya Pak ya. Ini saya lagi galau nih Pak. Ya. Kaitannya kemarin saya mengajar matematika materi bangun ruang Pak. Kok kenapa ya anak-anak kayaknya sulit banget untuk memahami materi bangun ruang yang saya sampaikan. Sampai sekarang saya masih bingung lah. Malam hari ini saya berusaha sharing sama Pak Wildan ini, barangkali bisa nanti mencerahkan gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kemarin Pak Agus mengajar matematika dengan materi bangun ruang ya Pak Agus ya. Iya betul Pak, ya materi bangun ruang. Masih merasa kesulitan untuk memahaminya. Akhirnya anak-anak menjadi tidak bersemangat, gitu ya Pak? Menjadi tidak semangat dan kurang paham, kurang memahami konsep bangun ruangnya gitu Pak. Jadi ini bagus. Tujuan kita diskusi hari ini itu apa Bagus? Ya mudah-mudahan nanti kita sharing sama Pak Wildan di akhir pembicaraan biar ada solusi bagaimana sih memberi materi bangun ruang biar anak itu cepat bisa memahami dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi bangun ruang akan tercapai dan anak-anak mudah untuk memahaminya gitu Pak. Iya. Menurut Pak Agus, pembelajaran yang bisa dipahami itu seperti apa Pak Agus? Ya, setelah kemarin saya merenung Pak, anak-anak kok kurang antusias. Saya berpikir mungkin pembelajaran agar bisa dipahami, bisa menarik ya, mungkin media pembelajarannya menggunakan media yang konkret. Karena ini masalah bangun ruang berarti mungkin yang konkret yang mungkin membawa kubus lah, kotak misalnya, kotak apa, terus membawa bola, terus membawa bangun-bangun ruang lah itu ya, biar anak lebih konkret melihatnya gitu Pak. Oh gitu ya, jadi ya, Pak. Itu pembelajaran yang mudah dipahami, itu termasuk pembelajaran yang menarik ya Bagus ya? Ya, biar anak tidak bosan melihat gambar-gambar yang di papan tulis, karena ini konsep bangun ruang kan berarti ada ruang, ada apa ya, sisi, ada rusuk-rusuknya ya. Kalau bangun datar mungkin lebih mudah Pak. Oh itu ya Pak Agus ya. Jadi menurut Pak Agus itu mengapa pembelajaran
tidak menarik bagus? Pembelajaran bisa menarik ya, mungkin media pembelajarannya harus bervariasi, Pak. Ini mungkin menurut nanti kita sharing sama Pak Wildan ya. Biar lebih menarik mungkin media pembelajarannya mungkin pakai video lah apa dan sebagainya biar anak lebih antusias dan tidak bosan gitu, Pak. Itu ya. Jadi itu ya bagus ya. Iya ya Pak. Menarik berarti menggunakan media pembelajaran ya bagus ya. Kemudian contoh-contoh yang konkret ya bagus ya. Contoh yang konkret. Jadi anak langsung melihat bentuk bangunnya atau bentuk barangnya. Kemudian idealnya seperti apa yang harus dilakukan ketika pembelajaran matematika sulit untuk dipahami? Ya setelah itu kemarin saya terus terang langsung berpikir, Pak, idealnya berarti saya harus apa? Mungkin saya harus membuat pembelajaran lebih menarik, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, memakai media yang konkret, kemudian nanti saya akan membuat gambar-gambar, tidak hanya gambar di papan tulis. Kalau kemarin kan memang saya masih mengajar menggambar bola ya di papan tulis, menggambar kubus ya di papan tulis. Nah, mungkin nanti saya akan menggunakan media, nanti mungkin saya akan menggunakan video atau gambar-gambar yang menarik yang pakai kertas agak lebar gitu, Pak. Oh, itu, Pak. Bagus. Tadi menggunakan strategi ya bagus ya, supaya pembelajaran jadi menarik ya bagus dengan menggunakan tayang video, gambar-gambar, alat peraga, gitu ya bagus ya. Iya, alat peraga terutama ya. Kalau hanya nulis di papan tulis kelihatannya anak kurang antusias, Pak. Ya, jadi bosan ya bagus. Iya. Kemudian ini bagus, rencana apa yang dalam waktu dekat ini akan bagus lakukan? Ya, ini mungkin saya akan segera mengulang pembelajaran yang kemarin untuk agar anak-anak mudah memahami. Saya akan mempersiapkan mungkin mulai dari persiapan media pembelajaran, terus harus berpikir kira-kira anak minat atau kesiapan belajarnya, kemudian model belajarnya. Saya harus mempersiapkan biar anak lebih antusias lagi, termasuk dalam menyusun RPP, Pak. Nah, menyusun RPP itu nanti saya kembangkan lagi, nanti bisa sharing sama Pak Wildan dengan teman-teman. Ini saya kurangnya apa sih ini? Pokoknya saya akan berusaha biar pembelajarannya lebih menarik lagi, biar anak-anak semangat dan mudah untuk memahami, Pak. Jadi saya akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi, Pak. Oh gitu ya, jadi media pembelajarannya bisa menggunakan yang bervariasi ya bagus ya? Iya, biar anak lebih. Jadi alat peraganya bisa menggunakan benda-benda. Ya. Terus nanti Pak, saya berencana, kalau kemarin kan pembelajarannya mungkin masih terlalu berfokus pada saya. Nanti saya akan menggunakan metode diskusi biar anak bisa aktif di kelompoknya masing-masing. Dan nanti dalam diskusi tersebut mungkin salah satu penugasannya anak untuk merangkai misalkan ini ya Pak, ya. Berbentuk kubus bisa memakai alat itu loh Pak, stick es krim atau bisa menggunakan ditempel ya. Gitu. Karena bangun ruang kan ada rusuk-rusuknya. Jadi nanti siswa bisa menghitung setelah dibentuk, ini kubus rusuknya ada berapa, ini prisma rusuknya ada berapa. Jadi langsung anak menghitung rusuk itu berbentuk barang gitu Pak. Ya. Mungkin seperti itu. Itu ya cepat paham ya dan menarik karena sudah bentuk nyata ya, konkret ya, bagus ya. Jadi konkret. Dan anak langsung membuat
membuat sendiri. Ayo, misalkan Bisa, buat ini lah, berarti anak langsung praktek membuat sendiri di tiap kelompoknya. Gitu ya, bagus ya. Sekali bagus. Ya. Kemudian rencana apa bagus yang dalam waktu dekat akan bagus lakukan ini? Saya berencana untuk jadwal matematika berikutnya Pak besok. Berarti hari Kamis ada jadwal matematika. Saya mulai hari ini nanti saya akan mempersiapkan mulai dari penyusunan RPP-nya, kemudian saya mempersiapkan media pembelajarannya, alat pembelajarannya, agar nanti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai benar-benar bisa terlaksana dengan baik, Pak. Oh, gitu ya, bagus ya. Iya, Pak. Kemudian ini bagus. Adakah yang bisa membantu Pak Agus untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan datang? Iya, ada Pak. Nanti saya tentu akan minta bantuan sama teman-teman, mungkin sama Pak Wildan juga minta bantuan. Nanti mungkin setelah saya membuat RPP, mungkin saya tunjukkan ke Pak Wildan atau mungkin ke teman-teman gimana ini untuk rencana pembelajaran saya besok untuk materi ini kira-kira masih kurang apa. Saya nggak bosan-bosan untuk menerima masukan dari teman-teman, Pak. Itu ya, Pak. Oh, begitu ya, Pak ya. Baik, sekarang apa yang Pak Agus dapat dari diskusi kita malam ini, Pak Agus? Ya, alhamdulillah diskusi yang singkat ini mungkin ya refleksi buat saya kaitannya dengan pembelajaran yang sudah saya alami dan ternyata masih menemukan kendala. Mungkin menimbulkan kesadaran pada saya, ya jadi seorang guru ya harus kreatif, harus inovatif, dan jangan mudah menyerah. Intinya jangan mudah menyerah. Ketika pembelajaran ini gagal, ya harus mencari strategi yang lain. Mungkin begitu, Pak. Ya. Bagus. Kemudian kapan bagus semua itu akan dikerjakan? Untuk dilaksanakan, Pak? Iya, maksudnya kan harus langsung, Pak. Besok berarti untuk jadwal matematika hari Kamis, untuk pelaksanaan persiapan pembelajarannya ya mulai besok saya sudah persiapkan, Pak. Besok kan Selasa, saya persiapan mungkin dari alat peraganya sama RPP-nya, pokoknya untuk perangkat pembelajaran saya persiapkan biar hari Kamisnya saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sudah seperti saya rencanakan gitu, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Baik, Pak Agus, terima kasih yang sudah mau berbagi cerita. Mudah-mudahan pembicaraan kita akan bermanfaat ya, Pak Gus, untuk kemajuan sekolah kita, Pak Gus. Terima kasih, Pak Wildan. Pokoknya barangkali besok-besok saya menghubungi Pak Wildan untuk sharing-sharing lagi. Jangan bosan ya, Pak Wildan ya. Selalu siap, Pak Gus. Nanti bisa lagi, Pak Gus, kalau sudah dilaksanakan. Kemudian saya pengen dengar cerita lagi, Pak Gus. Iya. Mudah-mudahan sharing-sharing kita akan bermanfaat lah untuk terutama untuk diri saya dan untuk teman-teman semua untuk kemajuan sekolah kita, Pak. Ya, berharapnya seperti itu. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Sama-sama, bagus. Oke. Halo. Siapa ini berikutnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Novel, Pak Novel. Selamat malam, Pak Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agus. Gimana kabarnya nih, Pak Novel? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya. Baik, Pak. Kemarin Pak Novel memberi kabar ya, menyampaikan kayaknya ingin bertemu dengan saya atau ada pembicaraan yang ingin saya sampaikan. Ada
tujuan apa ini Pak untuk pembicaraan malam hari ini? Iya nih Pak Gus, ini memang saya pengen ngobrol ringan dengan Pak Agus. Ini tujuannya sebenarnya saya ingin di coaching jenengan Pak, karena saya itu ada kebingungan. Saya ingin berbagi cerita Gimana? untuk Ya menemukan kita nanti solusi. cerita-cerita bareng Iya Pak. mudah-mudahan ya. Iya Pak, ini saya ada kebingungan. Saya itu pengen dapat solusi dari Pak Agus kaitannya agar saya itu dapat Pak meningkatkan kemampuan saya dalam hal presentasi di depan umum Pak. Oke, Pak Novel. Kira-kira fokusnya lebih fokus lagi yang mau kita capai pada pembicaraan hari ini. Tujuan akhir dari pembicaraan malam hari ini yang diinginkan Pak Novel itu yang seperti apa? Iya Pak, tujuan akhirnya semoga nanti setelah coaching ini saya itu bisa presentasi dengan percaya diri, dapat membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Oh gitu ya. Oke Pak, seperti itu Berarti Pak. proses presentasi Pak Novel lagi sering presentasi, kemudian masih ada kegalauan atau ada kurang percaya diri mungkin ya Pak ya. Betul Pak, nggih. Gini Pak Novel. Menurut Pak Novel ukuran keberhasilan dalam presentasi itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya sih Pak, ukuran keberhasilannya itu saya itu dapat presentasi dengan lancar Pak, tanpa ada rasa gugup, tidak berkeringat Pak. Memang saya keringatnya agak banter Pak. Jadi kalau misalnya kadang-kadang grogi gitu Pak. Iya Pak, seperti itu. Ya biasa gitu. Pak. Seperti itu Pak. Iya. Terus biasanya itu yang membuat Pak Novel kesulitan dalam presentasi itu gimana Pak? Yang merasa kesulitan? Ya itu Pak, saya itu kalau sudah di depan audiens, ketika saya mau presentasi, itu kerasa gugumnya itu keluar secara spontan luar biasa. Memang seperti itu bisa kadang belum bisa mengendalikan belum bisa sempurna mengendalikan itu. Sehingga nanti kata-katanya yang keluar pun ya tidak maksimal Pak, tidak baik atau tidak merangkai Pak, seperti itu Pak kata-katanya. Coba saya kepingin lebih lanjut, coba apa saja yang dialami Pak Novel, bagaimana perasaan yang muncul ketika presentasi, bagaimana pikiran-pikiran yang ada pada saat presentasi itu gimana Pak? Ya jadi gini Pak, saya itu kadang gugup itu karena saya itu ada keinginan sih sebenarnya pengen memberikan pesan yang positif, yang baik itu untuk audiens yang mendengarkan presentasi saya. Ya hal itulah yang membuat saya gugup Pak. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu kadang yang membuat saya gugup seperti itu Pak. Proses itu biasa Pak ya. Saya juga kadang-kadang seperti itu, masih merasakan seperti itu. Ya. Oke, Pak. Saya memahami Mas Novel kalau masih punya perasaan grogi, gugup, lupa kata-kata yang mau disampaikan ya. Seperti apa, kemudian hilang semua. Gitu ya. Malah nggak nyambung kadang Pak. Tapi yang penting kita sering berlatih Pak Novel. Ya, siap. Kira ada pemikiran atau mungkin bagaimana sih saya untuk menghadapi situasi grogi, kata-kata hilang, untuk menghadapinya itu kira-kira ada gambaran apa tidak Pak Novel? Ya sedikit Pak, mungkin untuk menghadapi situasi yang seperti itu, ini melalui coaching ini ya Pak, semoga saya dapat mencari solusi nih Pak dalam menghadapi situasi yang memang keadaan saya yang seperti itu ketika presentasi agak gugup. Semoga Coach Pak Agus itu dapat membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya
untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam Pak tentang tantangan yang saya hadapi dalam Ya nanti presentasi itu Pak. kita sama-sama mencari solusi Pak Novel. Siap. Sama-sama. Ini saling bercerita itu penting sekali ya. Iya Pak. Walaupun kadang kita cerita cuma dalam waktu yang singkat ya, yang penting mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa akan kita petik manfaatnya. Terus untuk mungkin apa ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan itu mungkin ada pemikiran Mas Novel, Pak Novel. Mungkin ini Pak, ini yang tujuan saya kan saya ingin merasa lebih percaya diri Pak ketika terampil atau dalam presentasi, saat presentasi saya dapat menampilkan yang perfect, yang sempurna. Semoga sih dengan coaching ini Pak, dengan bimbingan ini, dengan sharing ini, dengan diskusi ini, saya bisa mencapai level itu Pak. Ya, iya. Mudah-mudahan saya yakin Pak Novel bisa. Amin Pak. Amin. Itu tinggal apa ya, prosesnya aja. Mungkin ada rencana dari Pak Novel untuk rencana tindak lanjutnya setelah merasa masih kesulitan, kemudian tadi ada ide-ide untuk mengatasi hambatan. Mungkin ada rencana yang mau Pak Novel lakukan gitu. Oh iya Pak, mungkin sebelum pembicaraan ini mungkin beberapa ide ya yang mungkin saya harus konsultasikan dengan Pak Agus. Ini salah satunya yaitu rencananya yaitu saya akan membuat materi Pak, presentasinya biar lebih baik gitu Pak. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu seperti tadi yang disampaikan Pak Agus yaitu berlatih Pak. Mungkin nanti di depan cermin Pak, audiennya saya sendiri gitu Pak, biar saya siap mental dan sebagainya. Mungkin yang berikutnya juga ada kan latihan di depan teman juga bisa. Kemudian setelah itu teman memberikan umpan balik ke saya, feedback ke saya yang baiknya apa, yang positifnya apa, agar saya tampilannya lebih baik Pak. Begitu Pak. Itu anu ya. Iya Pak. Sudah berniat untuk itu ya. Itu berarti apa ya? Mungkin strategi dari Pak Novel ya. Strateginya nanti seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Ada yang mungkin lebih prioritas lagi untuk mencapai tujuan itu Pak? Ya mungkin untuk prioritasnya dari 3 yang tadi saya sampaikan mungkin ada 2 Pak. Yang pertama ya itu Pak, saya materinya harus tak persiapkan dengan sebaik mungkin. Kemudian mungkin berlatih walaupun di depan cermin, walaupun di depan teman, walaupun itu hanya sandiwara, mungkin bisa menaikkan mental saya begitu Pak, agar tidak gugup. Iya. Tapi mestinya ada strategi loh Pak. Ada strategi untuk ke arah situ. Strateginya kira-kira bagaimana Pak? Nah. Ada sih Pak. Jadi saya itu ya ada beberapa teman yang memang pandai dalam membuat materi presentasi. Mungkin saya akan mencari referensinya dari teman-teman saya agar materi saya lebih baik Pak, mempersiapkan slide presentasinya yang menarik agar audiens itu lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian tidak lupa berlatih itu Pak, itu berlatih presentasinya itu termasuk tadi Pak, di depan cermin ya. Iya, yang depan cermin itu Pak. Belajar intonasi suara Pak, agak lebih enak didengarkan. Kemudian mungkin gerakan-gerakan tubuhnya agak diperluaskan lagi seperti itu Pak. Iya. Mimik wajahnya bisa Pak. Iya Pak. Iya gitu, biar audiens merasa lebih tertarik. Ini Pak Novel mungkin ada rencana aksi ya, mungkin yang lebih fokus dan detail yang akan membuat Pak Novel mengatasi tantangan dalam presentasi itu dengan agar nanti presentasinya lebih efektif ya. Bagaimana Pak Novel melihat tindak lanjut dari rencana ini nanti bagaimana Pak? Ya langkah-langkah tadi atau mungkin ada komitmen dari Pak Novel apa? Ya dari rencana-rencana yang tadi saya sampaikan itu saya punya komitmen Pak.
untuk Iya. mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian ya berlatih terus, berlatih seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kemudian mencari umpan balik, feedback, refleksi dari teman maupun mentor. Mungkin saya nanti juga berlatih depan Pak Agus, Iya. minta masukannya Pak, begitu Pak. Mungkin sama teman yang lainnya nanti kita. Bisa ya Pak. Mungkin untuk melakukan komitmen itu Pak, mungkin ada yang bisa membantu Bapak, mungkin siapa yang kira-kira bisa membantu untuk melaksanakan komitmen Pak Novel? Iya Pak. Yang dapat membantu komitmen itu ya beberapa teman guru saya Pak, atau mentor di sekolahan maupun teman-teman ini calon guru penggerak, bisa juga dengan dari keluarga itu. Saya kira sih dapat membantu saya Pak dalam berlatih presentasi. Saya percaya sih dukungan mereka akan menjadikan motivasi atau pemantik untuk menuju perbaikan Pak. Iya. Terus gimana Pak Novel untuk tindak lanjut dari kegiatan coaching, rencananya bagaimana Pak? Tadi mungkin saya akan terus berlatih bersama teman, bersama mentor di depan cermin, kemudian mencari atau mendapatkan feedback, umpan balik, refleksi dari teman, dari mentor, seperti itu Pak. Insya Allah sih niat baik. Betul Pak. Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Novel. Insya Allah tidak ada hal baik yang sia-sia Pak. Ya, yang penting kita semangat berlatih, tidak ada yang sia-sia Pak. Semua yang kita kerjakan akan berbalik pada diri kita sendiri, termasuk niat baik yang kita rencanakan. Ya, niat baik dari Pak Novel yang direncanakan. Mudah-mudahan apa yang Pak Novel rencanakan ini dapat membuahkan hasil Pak. Amin. Luar biasa Pak Agus. Terima kasih. Semoga ada hasilnya ya Pak ya. Oke, kalau begitu kira-kira Pak Novel sudah ada solusi gimana ini solusinya? Alhamdulillah Pak, berkat diskusi singkat kita, berkat sharing yang nggak terlalu lama ini, permasalahan tadi berkaitan dengan presentasi atau peningkatan presentasi saya di depan umum itu ya ada solusi sih Pak. Saya agak tercerahkan beberapa. Ya Pak, seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah. Yang penting tetap semangat Pak Novel. Ya. Siap Pak Agus. Terima kasih atas waktu untuk coachingnya ya Pak. Terima kasih atas bantuannya. Sukses dan berhasil. Itu cukup ya Pak Novel ya. Cukup Pak. Ya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.